Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Holid. Kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3, tema 1, subtema 3, PP 6 tentang daur hidup nyamuk. Pada hari-hari kemarin sebelum ini kita telah mempelajari beberapa pertumbuhan hewan. Nah, dalam pertumbuhan hewan itu tidak lepas dengan daur hidupnya. Daur hidup masing-masing hewan banyak bermacam-macam. Ada yang dari telur menjadi anak, kemudian menjadi dewasa. Ada yang melahirkan dari bayi menjadi remaja sampai dewasa. Nah, ada juga ini yang dari telur, menjadi anak. Lah, anaknya ini berubah-ubah. Seperti pada kupu-kupu kemarin. Telur berubah menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Bentuknya berubah-ubah. Demikian juga katak. Katak bertelur, telur berubah menjadi apa ini? Berudu atau cebong. Nah, dari kecebong berubah menjadi katak berekor atau katak muda, hilang ekornya menjadi katak dewasa. Ini semuanya berubah-ubah, bahkan seperti katak ini alat pernapasannya pun berubah-ubah. Nah, perubahan bentuk dari kecil sampai dewasa ini dinamakan metamorfosis. Metamorfosis, ya. Maaf, ini salah tulis metamorfosis. Gini, berubahnya bentuk disebut metamorfosis. Lah, saya ingatkan kembali, apa itu daur hidup? Daur hidup itu mulai awal kehidupan sampai dewasa kembali ke awal kehidupan. Jadi daur itu berputar. Maksudnya berputar, apakah dari yang sudah dewasa menjadi kecil? Tidak. Dewasa menghasilkan kecil lagi. Ini juga dari hidupnya. Dari telur menjadi, kemudian ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Lah, kupu-kupu bukan menjadi telur, tapi kupu-kupu menghasilkan telur. Ini namanya daur hidup. Saya ulangi, daur hidup itu dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan kembali ke awal kehidupan yang baru lagi, kembali lagi sampai akhir kehidupan, kembali ke awal. Nah, itulah namanya daur hidup. Nah, untuk hari ini kita akan belajar khusus untuk jentik, apa jentik? Tentangnya nyamuk. Lah, daur hidupnya bagaimana? Iya, nyamuk bertelur. Nah, bertelur bukan melahirkan ya nyamuk. Nyamuk bertelur. Lah, telur berubah menjadi jentik. Jentik berubah menjadi pupa. Pupa menjadi dewasa, ya. Kalau sudah pupa, ini biasanya 7 hari. Dari telur sampai ini hanya butuh waktu 7 hari. Nah, kita baca yang bawah. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, di mana nyamuk ini bertelurnya? Ya, kalau bertelurnya biasanya di pinggir air, nanti menetas, ya. Nggak tahu di air, pokoknya di sekitar air itu setelah menetas dia akan masuk ke air. Lah, untuk nyamuk demam berdarah atau yang namanya Aedes aegypti, ya, Aedes aegypti itu lebih suka atau dia bisanya hidup hanya di air bersih. Maka kalian harus selalu rajin membersihkan tempat-tempat air bersih kalian, seperti vas bunga, kamar mandi, jambang, apa itu, tempat air minum, terus penampungan air, ya. Di situ itu harus tetap
tempat bersih karena disitulah tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, setelah belajar, nah ini penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Kalian silahkan dibaca ini ya. Nah, caranya adalah membersihkan lingkungan serta membuang benda yang tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan oleh nyamuk. Maka mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui membuat poster. Lah, itu tugas kalian. Kalian tugasnya hari ini adalah membuat pesan yang disampaikan melalui poster. Poster itu apa? Poster itu adalah slogan bergambar dan ada tulisannya. Nah, yang digambar isinya, gambarnya tidak harus sama ya. Isi dari gambar adalah daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya. Nah, ini informasinya nggak usah gambar full yang seperti ini, enggak, tapi intinya jenis nyamuk dan bahayanya, cara mencegah perkembangbiakan nyamuk, hal yang dapat dilakukan mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, ini contohnya, ini adalah poster ya. Ini pakai tangan aja, nggak usah kamu muakan gambar makan sulit gitu ya. Yang penting seperti tadi, yang penting kalian ada poster untuk mengajak masyarakat menjaga lingkungan. Jadi ada gambarnya. Gambarnya misalkan kamu mengajak menguras bak mandi, yuk gambar bak mandi aja yang pas kamu bersihkan boleh ya. Bu, saya gambarnya jelek. Yang penting intinya adalah pesan yang disampaikan ya. Pesannya apa itu harus jelas, bukan indahnya gambar tapi pesan harus jelas. Nah, di sini nggak usah semuanya ini digambar, enggak ya. Ini kan cuma contoh poster perilaku hidup bersih dan sehat pangkal hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat ya. Ini contoh. Ini contoh hidup bersih dan sehat. Ini contohnya. Jadi kalian enggak usah bingung, oh gambarnya ini, tidak. Tugas kalian adalah membuat, ini saya ulangi, membuat poster tentang menjaga lingkungan darinya nyamuk. Apakah ayo kita membersihkan bak mandi, ayo membersihkan selokan di sekitar rumah. Nah, itu contoh poster kata-katanya ya. Nah, kalau sudah ini, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Namun menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Jadi isinya poster jangan marah-marah, tapi dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Selain membuat poster, kalian tolong kerjakan, saya lupa halamannya berapa, kalian kerjakan yang ini ya, yang saran. Kalian membuat saran, misalkan melihat temanmu membuang sampah sembarangan, saran yang akan kamu sampaikan, saran itu kamu memberitahu, jadi kalimat mengingatkan temanmu. Saran kamu apa? Rudi, kamu jangan membuang sampah di sembarang tempat, nanti menyebabkan penyakit. Itu sudah saran. Jadi saran kamu memberitahu tentang kebaikan kepada temanmu yang berbuat sesuatu yang kurang baik. Nah, ini juga di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga, kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan apa? Nah, di tetangga kamu itu ada orang yang membuang sampah sembarangan, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan kepada tetanggamu dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, sehingga teman dan tetangga kita tidak tersinggung. Oke, berarti hari ini tugasnya untuk yang bahasa Indonesia adalah yang pertama, membuat
poster yang isinya seperti ini. Yang kedua adalah mengerjakan ini, ditulis jawabnya saja ya, gak usah, soalnya gak usah ditulis nanti kebanyakan, tapi nulisnya dengan halus. Oke, sekian dari Bu Khalid. Mungkin ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Kalau kata-kata salah, saya mohon maaf. Apabila masih kurang jelas, bisa WA ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.